Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pejuang Latsar, kali ini saya akan menganalisis isu global bertemakan pandemi COVID-19. Analisis ini disusun oleh saya sendiri, Rina Nurdini, dan rekan saya, Rani Budianti. Kami dari Angkatan 3, Kelompok 3, Latsar PPSDM Regional Bandung tahun 2021. Mari kita awali dengan pandemi COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernapasan akut berat. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April 2020, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia. Sampai tanggal 22 April 2021, Indonesia telah melaporkan 1.626.812 kasus positif, menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 44.172 kematian. Namun, angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan, lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala COVID-19 akut yang belum dikonfirmasi. Sementara itu diumumkan 1.475.456 orang telah sembuh, menyisakan 107.184 kasus yang sedang dirawat. Selanjutnya, mari kita identifikasi masalah seputar pandemi COVID-19 dengan menggunakan metode pentahelix. Konsep pentahelix merupakan suatu kolaborasi antara 5 komponen strategis yang terdiri dari institusi atau akademik, komunitas, pemerintah, bisnis, dan media. Manfaat dari penggunaan model pentahelix ini adalah akan terbangunnya sebuah sinergi antara kerangka berpikir untuk merumuskan isu dan kerangka bertindak berbagai pihak secara kolaboratif untuk menyelesaikan isu. Berikut adalah isu atau permasalahan yang sudah diidentifikasi menggunakan model pentahelix. Isu atau permasalahan pertama dari pemerintah. Pemerintah perpanjang masa larangan mudik dari tanggal 22 April sampai 24 Mei 2021. Yang kedua, bisnis. UMKM di perkotaan lebih merasakan dampak pandemi COVID-19. Yang ketiga, akademik. Nadiem Makarim berpendapat semua sekolah wajib sudah belajar tatap muka Juli 2021. Yang keempat, komunitas. Imbas pandemi menyebabkan sulitnya kumpul komunitas. Yang kelima, media atau pendamping. Virus corona di media, edukatif atau bikin panik. Berikut saya akan jelaskan apa itu model USG. Urgency, Seriousness, Growth atau USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5 atau 1-10. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Urgensi atau urgensi yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. Kemudian, seriousness atau tingkat keseriusan dari masalah, yakni dengan melihat dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja.
pengaruh terhadap keberhasilan, membahayakan sistem atau tidak. Kemudian, growth atau tingkat perkembangan masalah, yakni apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah. Nah, penggunaan metode USG dalam penentuan prioritas masalah dilaksanakan apabila pihak perencana telah siap mengatasi masalah yang ada, serta hal yang sangat dipentingkan adalah aspek yang ada di masyarakat dan aspek dari masalah itu sendiri. Berikut adalah prioritas isu menggunakan model USG. Isu masalah pemerintah perpanjang masa larangan mudik 22 April sampai 24 Mei 2021. Pada poin urgensi, saya memberi nilai skor 2. Pada poin seriousness, saya memberi skor 3. Pada poin growth, saya memberi skor 4. Total skor 9. Kemudian, UMKM di perkotaan lebih merasakan dampak pandemi COVID-19. Pada poin urgensi, saya memberi skor 4. Pada poin seriousness, saya memberikan skor 4. Pada poin growth, saya memberikan skor 3. Total skor 11. Dan Nadiem Karim, semua sekolah wajib sudah belajar tatap muka Juli 2021. Pada poin urgensi, saya memberi skor 5. Pada poin seriousness, saya memberi skor 5. Pada poin growth, saya memberi skor 5. Total keseluruhan 15. Kemudian, imbas pandemi sulitnya kumpul komunitas. Pada poin urgensi, saya memberi skor 2. Pada poin seriousness, saya memberi skor 3. Pada poin growth, saya memberi skor 2. Total skor 7. Dan virus corona di media edukatif atau bikin panik. Pada poin urgensi, saya memberi skor 3. Pada poin seriousness, saya memberi skor 3. Dan pada poin growth, saya memberi skor 4. Total skor 10. Jadi dapat dilihat total skor yang paling besar adalah pada masalah Nadiem Karim, semua sekolah wajib sudah belajar tatap muka Juli 2021 dengan total skor 15. Selanjutnya, kami menganalisis akar masalah dengan fishbone. Apa itu fishbone? Yaitu suatu teknik yang berupaya untuk memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Fishbone diagram atau diagram tulang ikan ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat, sehingga seringkali juga disebut sebagai cause and effect diagram. Fishbone diagram akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari suatu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan, mencangkup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, dan sebagainya. Berikut diagram tulang ikan dengan isu permasalahan Nadiem Makarim. Semua sekolah wajib sudah belajar tatap muka Juli 2021. Kami menggunakan kategori 6M pada diagram tulang ikan ini. Di antaranya ada man atau manusia, measurement atau pengukuran, mesin atau teknologi, method atau metode, material, dan milieu atau lingkungan. Yang menjadi penyebab dari kategori manusia adalah guru dan murid. Mengapa guru bisa menjadi penyebab dari isu permasalahan ini? Karena sebagian besar guru sudah menerima vaksinasi COVID-19 dan kurangnya kemampuan teknologi pada guru yang sudah berusia lanjut dalam mengoperasikan gadget dan melakukan pembelajaran daring. Sedangkan penyebab pada murid adalah tidak semua murid bisa memahami pembelajaran secara daring. Kemudian, penyebab dari measurement atau pengukuran adalah adanya kendala jaringan pada murid-murid yang tinggal di lokasi dengan jangkauan sinyal terbatas. Selanjutnya, mesin atau teknologi. Tidak semua versi handphone mampu menerima pembelajaran atau aplikasi daring. Masih banyak murid-murid yang mempunyai daya handphone yang terbatas. Kemudian, dalam metode daring dirasa kurang efektif bila diterapkan untuk pembelajaran jangka panjang. Yang menjadi penyebab kategori material adalah kuota dan kepemilikan handphone yang terbatas. Yang terakhir, milieu atau lingkungan. Semakin banyaknya orang tua yang merasa bahwa pembelajaran tatap muka jauh lebih baik daripada pembelajaran daring. Kemudian, kami mencari alternatif pemecahan masalah dengan metode SWOT. Analisis SWOT adalah evaluasi terhadap semua kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terdapat pada individu atau organisasi.
Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Sebagai sebuah konsep dalam manajemen strategik, teknik ini menekankan mengenai perlunya penilaian lingkungan eksternal dan internal, serta kecenderungan perkembangan atau perubahan di masa depan sebelum menetapkan sebuah strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan weaknesses dan ancaman atau threat. Matriks SWOT pada intinya adalah mengkombinasikan peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan dalam sebuah matriks. Strategi SO, Strength Opportunities, kategori ini mengandung berbagai alternatif strategi yang bersifat memanfaatkan peluang dengan mendayagunakan kekuatan atau kelebihan yang dimiliki. Kemudian, strategi WO, Weaknesses dan Opportunities, kategori yang bersifat memanfaatkan peluang eksternal untuk mengatasi masalah. Selanjutnya, strategi ST, Strength dan Threat, kategori alternatif strategi yang memanfaatkan atau mendayagunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Yang terakhir, strategi WT, Weaknesses dan Threat, kategori alternatif strategi sebagai solusi dari penilaian atas kelemahan dan ancaman yang dihadapi atau usaha menghindari ancaman untuk mengatasi kelemahan. Berikut gambaran matriks SWOT. Berikut matriks SWOT untuk isu atau permasalahan Nadiem Makarim, semua sekolah wajib sudah belajar tatap muka Juli 2021. Dalam menyelesaikan isu permasalahan ini, kami menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, strategi ST, dengan memberikan vaksinasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai prioritas negara dalam upaya akselerasi pembelajaran tatap muka. Kemudian yang kedua, strategi SO, dengan menjadikan masa pembelajaran tatap muka sebagai kampanye menjaga kesehatan bagi guru dan siswa, dengan menggalakkan penyuluhan kepada siswa agar meningkat kesadarannya akan protokol kesehatan. Selanjutnya, strategi WT dengan menerapkan social distancing, pembatasan waktu belajar, dan pembatasan jumlah murid yang hadir di sekolah. Yang terakhir, strategi WO dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemantauan daftar periksa di setiap satuan pendidikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Demikian pemaparan tugas analisis isu kelompok kami yang bertemakan pandemi COVID-19. Semoga dapat menambah pengetahuan bagi yang menonton dan mendengarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.